Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan bahasan nih. Ada beberapa pertanyaan yang menarik, kadang-kadang unik juga. Karena uniknya itu jadi menarik, kita bahas pada sesi ASMI. Ibu Hartini menanyakan, apakah benar dok kalau makan nasi dingin itu menyebabkan diabetes mellitus, kencing manis? Ya, kadang-kadang juga ada pertanyaan, apakah minum air dingin, air es itu menyebabkan kegemukan? Jadi kadang-kadang hal demikian cukup membuat seseorang itu kadang-kadang terpaksa merubah kebiasaan karena itu menjadi suatu hal yang tanda kutip dipercaya. Mari kita bahas pelan-pelan. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit di mana kadar gula dalam darahnya tinggi. Makanya disebut kencing manis. Kalau pipis, air pipisnya dikerubungi semut. Nah, ternyata diabetes mellitus ini ada dua kelompok, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 adalah diabetes mellitus di mana memang terjadi pada usia-usia awal. Kenapa? Karena memang pankreas, organ kita, dekat liver, dekat dengan gaster, dekat dengan lambung, itu tidak mengeluarkan insulin secara adekuat. Insulin adalah zat di mana membantu metabolisme glukosa, gula di dalam darah menjadi energi yang digunakan untuk aktivitas sel. Sedangkan tipe 2 adalah kencing manis yang berkaitan dengan lifestyle, dengan pola hidup, pola makan dan sebagainya, dan itu biasanya timbul pada usia yang lebih matang, 40, 50 dan sebagainya. Nah, sekarang kaitannya dengan nasi dingin tadi. Kelihatannya tidak. Jadi tidak ada kaitan khusus antara makanan nasi dingin atau misalnya nasi yang hangat kemudian bisa mempunyai pengaruh yang berbeda atas timbulnya atau memberatnya suatu diabetes mellitus. Mungkin yang betul adalah bahwa pada diet seorang pasien dengan diabetes mellitus itu memang dikurangi jumlah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu adalah sumbernya salah satunya nasi. Jadi itu yang betul. Jadi seseorang dengan diabetes mellitus prinsipnya ada 3J. Jadi jenisnya betul, jenis makanannya, jumlahnya betul, jumlah kalorinya, dan jamnya juga betul. Jadi 3J ini yang harus dipegang. Nah, terkait dengan nasi tadi, bahwa salah satu cara untuk tidak tingginya kadar gula, untuk menjaga tidak tinggi, sehingga kencing manisnya bisa terkendali, selain menggunakan obat atau suntikan adalah mengurangi asupan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu adalah salah satu sumbernya adalah nasi. Tapi tidak terkait apakah nasi itu dingin atau hangat dan sebagainya. Hal lain yang menjadi mitos, ya, saya sebut mitos karena sebenarnya tidak ada fakta yang mendukung hal tersebut, yaitu minum air dingin menyebabkan kegemukan. Saya cukup membaca apakah memang ada perbedaan metabolisme, cara kerja sel ketika seseorang minum air dingin atau mungkin kondisi tubuhnya lebih turun suhunya. Tapi saya terus terang tidak menemukan hal yang khusus. Nah, sehingga rasanya tidak pas pendapat bahwa kalau minum air dingin menyebabkan gampang gemuk. Jadi kadang-kadang orang yang takut minum air es di kulkas itu mungkin gemuk kalau air esnya ditambahi sirup. Sirupnya misalnya 1 gelas ditambah 2 sendok sirup, ya manis sekali. Nah, mungkin hal ini lebih banyak ke mitos daripada fakta. Jadi demikian sahabat,
kita sudah mendiskusikan, ada sedikit bercanda, tapi moga-moga hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bisa sebagai asupan atau bahan untuk kita menjaga kesehatan kita. Demikian, silakan ajukan pertanyaan atau diskusi, kita bisa bahas selanjutnya pada sesi ASMI Tanya Dr. Yan. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.